Mahasiswa turun dengan tema Indonesia Gelap ya. Ya. Dan akhirnya kadang-kadang kita berpikir betul-betul ini Indonesia sedang mengalami kegelapan dengan berbagai macam peristiwa yang muncul. Ada korupsi, mega korupsi Pertamina. Terakhir ya yang Kemudian kemarin juga yang persis tahun baru itu kita dikejutkan dengan pengumuman dari OCCRP. ya. Dan saya lihat pada saat itu kemudian Bung Rai bersama Kang Ubed itu menindaklanjuti tuh bersama teman-teman aktivis yang datang ke KPK tuh mengkonfirmasi mungkin ya. Nggak melaporkan ulang. Oh malah. Jadi jangan dulu nih, Bung Rai datang dengan Kang Ubed aktivis 98 itu ke KPK itu dalam rangka apa tuh? Ya melaporkan ulang. Melaporkan? Kan, seperti ditantang Pak Jokowi kan. Oke. Mana buktinya kata Pak Jokowi. Oke. Lalu berselang sehari atau 2 hari setelah itu KPK juga menyebut hal yang sama kan. Laporkan aja kata KPK kan. Padahal seolah-olah KPK itu lupa bahwa sebelumnya itu Ubed itu udah laporkan. 2 tahun yang lalu ya? Iya, tahun 23. 2023-nya, Iya. gitu kan, udah dilaporkan gitu. Dan saya ikut menemani waktu dia melaporkan itu juga. Oke. Gitu, ya. Nah, jadi bukan sekali, bahkan 2 kali, diganti 3 kali dengan persoalan pesawat jet yang diduga gratifikasi diterima oleh anaknya kan. Dalam hal ini Kaisang gitu. Nah, jadi kita datang ke situ itu kok ini KPK kok kayak begini ya gitu. Itu kan jawaban dari apa yang dilaporkan dulu itu juga belum pernah disampaikan. Dia belum menyampaikan progresnya ya? Formilnya ya gitu. Cuma dipanggil aja Kang Ubednya diceritakan begini begono gitu kan. Nah, jadi kalau disebut laporkan aja kan jadi masalah bagi kita. Nah, tapi meskipun begitu, oke lah untuk mengingatkan kembali KPK bahwa ini sudah berulang kali dilaporkan gitu. Kita datangi besok lagi deh gitu. Nah, makanya kita datangin. Sebetulnya nggak bawa apa-apa lagi karena memang sudah ada data-datanya macam-macam udah diserahkan terlebih dahulu kan. Cuma ingin mengingatkan kembali. Cuma mengingatkan ke mereka kembali bahwa tidak tepat kalau disebut bahwa ini seolah-olah nggak pernah dilaporkan gitu. Padahal udah berulang kali dilaporkan jauh sebelum OCCRP ini mengeluarkan rilis itu gitu kan. Nah, OCCRP itu hanya menjadi pengingat bahwa kasus ini sudah beberapa kali dilaporkan oleh masyarakat gitu. Dan seingat saya setelah kita laporkan itu ada 4-5 organ lagi termasuk Pak Abraham kan waktu itu kan melaporkan ulang kan gitu. Jadi itu rentetan itu kan kemudian tuh. Jadi ada sekitar 4-5 seingat saya itu setelah kita melaporkan itu ya. Kalau kita sih posisinya melaporkan ulang gitu. Jadi nggak ada yang baru yang kita laporkan itu gitu. Dan saya tidak tahu, tapi sejauh ini belum ada juga konfirmasi dari KPK. Belum ada respon ya? Belum ada respon, seperti apa kasusnya, terus apakah ditindaklanjuti, atau seperti apa, saya nggak tahu. Ke Pak Abraham sudah ada belum? Belum ada juga. Masih sama. Masih gelap. Masih Indonesia gelap. Dan uniknya, kan baru-baru kemarin saya KPK menyebutkan itu kembali kan. Iya, memancing kembali. Waktu Hasto itu kan. Iya, bilang kalau ada bukti. Kalau ada bukti laporkan lagi gitu. Saya nggak ngerti itu cara berpikir KPK-nya seperti apa. Kan udah berulang kali dilaporkan orang. Iya tuh. Oke, berarti ini kan kalau kita coba sedikit ya flashback bahwa itu kan sebenarnya Kang Ubed sama Bung Rai itu sudah laporkan dari tahun 2023 ya. Dan kemudian terkonfirmasi lewat laporan OCCRP. Berarti senang juga Bung Rai ya ketika OCCRP memasukkan Jokowi menjadi nominator. Senang itu berarti wah kita nggak memfitnah nih. Iya, tentu bukan persoalan senang nggak senang ya. Persoalannya makin terbuka masyarakat kita bahwa apa yang sebelumnya dilaporkan oleh Bung Ubed yang kita temanin itu, itu juga sebetulnya mendapat respon yang cukup luas dari masyarakat Indonesia. Nah, cuma memang orang ngerti, orang paham. Dia sedang berkuasa, Anda laporkan ya, jangankan berkuasa, setelah berkuasa pun KPK-nya masih kayak seperti sekarang gitu. Soalnya KPK-nya KPK bentukan Pak Jokowi ya. Nah, ya makanya itu masalah kira-kira ya. Makanya menurut saya ini KPK Mulyono lah. KPK Mulyono ya. Jadi ini istilah baru nih netizen. Katanya KPK Mulyono. KPK Mulyono ini. Menarik nih. Bung Rai, ini kan adik-adik mahasiswa kemarin turun tuh. Tiba-tiba kita dikagetkan juga ya setelah dulu darurat
apa itu konstitusi ya. Ya, Waktu Indonesia memang Indonesia darurat ya. Kita lihat itu awalnya itu kan Indonesia memanggil ya, lalu Indonesia darurat, sekarang Indonesia gelap. ya. Kalau menurut Bung Ray ini, apakah yang dipermasalahkan mahasiswa nih bahwa Indonesia ini betul-betul tidak bisa lagi diharap, dan ini kan terkonfirmasi nih. Semua persoalan muncul ke permukaan, ada korupsi Pertamina nih yang disidik. Walaupun kita lihat ya yang dijadikan tersangka ini baru teri-terinya ya, 7 orang lebih, semua kelas teri. Padahal kan seharusnya di atasnya bisa ditarik, tapi ini kelihatannya jangan sampai begini Bung Ray. Ini kan kejaksaan kita lihat selalu begini gayanya. Masih ingat kasus BTS? Kan ribut di awal terus tiba-tiba berhenti. Kasus Timah meskipun bagi saya Pak Abram ya sudah lumayan. Dibanding KPK menurut saya kejaksaan ini udah jauh Oke, lebih baik. kita sepakat dalam konteks itu menurut saya gitu. Masih lumayan. Ada jelas ya? Sampai 1.000 triliun loh. Iya. 270 triliun kasus timah loh. Iya. Ini KPK baru ngejar yang 800 juta. Hanya Asto beraninya ya? Oke. Bung Ray, ini kan kalau kita lihat ya, peristiwa hari ini kan menggemparkan juga bagi kita. Cuman kita melihat kita masih perlu mengawasi nih apa yang dilakukan aparat penegak hukum, karena jangan sampai ini hanya ribut di awal. Kemudian banyak lagi peristiwa, ada peristiwa pidato Pak Prabowo yang tiba-tiba hidup Jokowi, kan gitu kan. Ini kan rangkaian peristiwa-peristiwa yang cukup mengagetkan kita semua dan membuat harapan kita menjadi sirna mungkin, menjadi kecil. Tadi kan kita punya harapan nih, bahwa Indonesia gelap ini bisa terang kembali ketika kita nyalakan lilin, kan begitu ya. Tapi setelah banyaknya peristiwa terjadi ini, pertanyaan saya Bung Ray, setelah melihat peristiwa-peristiwa ini, masihkah ada harapan bahwa Indonesia yang gelap ini bisa kita terangkan? Ya tergantung Pak Prabowo. Oke. Kalau Pak Prabowo masih seperti kepemimpinannya Pak Jokowi, ya tentu akan gelap. Karena faktor kegelapan ini menurut saya bukan pada Pak Prabowo. Oh, bukan ya. Bibitnya memang sudah ditanam dengan sangat dalam oleh Pak Jokowi. Saya masih ingat saya 2019 yang lalu di beberapa media pernyataan saya dikutip. Cara kepemimpinan Pak Jokowi ini 11-12 dengan Soeharto, saya bilang. Itu dikutip ya oleh media. Dan itu tahun 2019 sudah ngomong begitu ya? Itu ya. 11-12 dengan gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Dan itu terbukti ya? Apa ciri khasnya itu pemimpinan Pak Harto itu? Pertama, lebih mendingkan fisik daripada ruhani itu. Pembangunan fisik di mana-mana. Demi itu kan dibangunlah istilah stabilitas politik, lalu mereka yang melakukan kritik macam-macam itu dibuka. Kurang lebih kita alami kan zamannya Pak Jokowi, setidaknya periode kedua itu kan kerja gitu, lalu mereka yang mengkritik cari pasal-pasalnya, adukan saja ke polisi, dibungkam. Nah yang kedua adalah nggak penting tuh cara, yang penting tuh tujuan. Ya kan, kalau caranya menghambat ya caranya diubah, bukan tujuannya gitu loh. Kan itu yang kita lihat juga di rezimnya Pak Jokowi. Undang-undang Omnibus Law ya lahir begitu aja, revisi undang-undang KPK kan mengabaikan semua prosedur pembuatan undang-undang kan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Ya, sehingga diputuskan harus direvisi oleh Mahkamah Konstitusi kan. Nah itu lagi-lagi cara berpikir, yang penting tujuannya, bukan yang penting gimana caranya gitu. Padahal demokrasi ini kan kita buat salah satunya bukan saja tujuan, tapi cara juga harus bagus gitu. Nah yang ketiga adalah menumbuh suburkan memang praktek KKNisme. Di era Jokowi ya? Wah, puncaknya dong. Pak Harto sendiri nggak pernah menaikkan anaknya kok. Berarti Jokowi ini lebih buruk daripada Soeharto? Oh iya dong. Satu-satunya presiden di Republik, dalam sejarah Republik kita, yang secara terbuka mendukung anaknya sebagai calon wakil presiden. Soeharto dulu hanya jadi menteri anaknya? Dan itu 7 bulan setelah itu dia lengser kan. Setelah dia melantik anaknya, Mbak Tutut, ya kan, 7 bulan setelah itu digoyang gerakan mahasiswa, lalu beliau menyatakan berhenti. Tapi itu pun Mbak Tutut diangkat, tapi Mbak Tutut sudah punya pengalaman panjang ya? Karena umurnya sudah... Iya, sebetulnya kalau dari soal kemampuan, kan keberatan kita saat itu, bukan soal kemampuan. Kita tahu beliau itu punya, udah lama dilatih oleh Pak Harto saat itu kan. Untuk ketua PMI dulu, ya kan, Palang Merah Indonesia, GNOTA macam-macam, lalu dinaikkan statusnya menjadi Menteri Sosial kan saat itu. Panjang perjalanan. Panjang, ada latihan-latihan untuk itu gitu. Ini Gibran nggak ada?
Iya jelas ini istilahnya apa ya? Dipompa istilah saya itu. Dikarbit. Dikarbit. Oke. Jadi cuma 1 periode jadi wali kota langsung terus jadi dan lebih tragis lagi karena ngubah undang-undang gitu ya, ngubah ini, ngubah itu yang dan sesuatu yang apa namanya itu ya, yang sangat telanjang lah untuk kita perlihatkan gitu. Nah, yang keempat itu adalah yang mengandalkan kekuatan apa namanya itu pengamanan. Aparat penegak hukum. Bapak penegak hukum ya, termasuk di dalamnya kan ini kan kalau militerisme sekarang yang diresahkan kawan-kawan mahasiswa itu ya, bibitnya itu ada di zamannya Pak Jokowi. Jadi pelibatan tentara aktif masuk ke ranah sipil, Termasuk kan, Parcok ya. Oh, Parcok itu kan setelahnya. Kan? Okay. Tapi maksud saya sekarang ini ramainya pelibatan militer masuk ke ranah sipil itu dimulai oleh Pak Jokowi. Tentu imbas dari dianak-manjakannya apa namanya itu kepolisian oleh Pak Jokowi. Jadi kelihatan ini anak terlalu dimanjakan. Nah mungkin yang kakaknya ini seniornya ini agak gerah, mulailah dimasukkan. Diberikan jabatan. Saya baru baca hari ini atau kemarin tuh laporan Kompas seingat saya, hampir 2.000 jabatan sipil sekarang tuh diemban oleh militer. Seingat saya dan di handphone saya ada. Jadi agak mirip-mirip dengan bifungsi ABRI di zaman sebetulnya udah terjadi kan, hampir 2.000 jabatan sipil di catatan Kompas itu. Jadi itu yang sedang terjadi sekarang ya? Dan jadi kita sedang mengulang sejarah ya? Kebetulan kita ketemu dengan presiden mantan jenderal kan. Apa yang dirintis oleh Pak Jokowi dengan pelibatan TNI masuk ke dalam ranah sipil, ya tinggal dilanjutkan, tagline-nya memang kelanjutan kan. Dan sekarang lebih parah lagi, karena demi memasukkan ini semua, itu tadi undang-undang yang diubah. Karena undang-undangnya kan hanya membolehkan di sekitar 8 sampai 10 jabatan sipil yang diemban oleh militer kan, aktif gitu. Nah, sekarang mau diperluas melalui revisi undang-undang TNI itu. Itu lagi-lagi cara berpikir Orde Baru. Yang penting tujuan bukan cara. Jadi kalau tujuannya apa? Tujuannya melibatkan sebanyak mungkin militer masuk ke ranah sivil. Tapi undang-undang kan cuma membatasi, undang-undangnya diubah. Itu cara berpikir. Termasuk juga melibatkan aparat kepolisian untuk jabatan-jabatan sipil. Ini yang misalnya yang baru. PJ kemarin ya? Ya ini yang baru nih. Lebih khas dari Jokowi dari Pak Harto itu adalah menonjolkan fungsi kepolisian di luar tupoksinya sebagai alat pengamanan, ketertiban dan juga penegak hukum. Apa itu? Penegak politik. Jadi itu semakin terlihat ketika pemilu kemarin ya? Bukan hanya pemilu, bahkan sampai ke pilkada. Oh, sampai pilkada masih berlangsung ya? Ada kok. Teman kita ini. Ya kan, yang karena advokasi satu masalah di daerah, ya kan, mulai dipanggil-panggil polisi juga. Ya tuduhannya, ya inilah, itulah. Bung Rai, berarti ini persoalan yang harusnya menjadi perhatian kita semua ya, bahwa ada situasi ingin mengembalikan keadaan seperti dulu lagi, bahkan lebih parah ya, itu yang Bung... Iya. Tapi ini semua dimulai ketika rejim Jokowi. Iya, sebetulnya bibitnya itu sudah ditanam sangat dalam, istilah saya. Dengan cara apa Pak Jokowi, tanda kutip ya, menghipnotis lah kita semua. Ya, sehingga tidak ada yang menyadari bahwa ini sebetulnya kita tengah menuju ke jurang kehancuran demokrasi itu. Ya dengan tingkat kepuasan yang terus-menerus diolah itu. Dan tingkat kepuasan diolah dengan cara bansos ya? Iya. Itu makanya saya kalau yang kemarin itu agak keras saya kritik kan. Yang saya mau katakan kepada kawan-kawan surveyor ini kan. Apa yang kalian mau ceritakan dengan tingkat kepuasan itu? Di tengah satu militerisme makin kuat. Ya, ada persoalan kepolisian. Bla 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 bla. Apa sumbangsih tingkat kepuasan itu bagi semua perbaikan Republik? Itu kritik pedas dari itu keras ya. teman-teman. Ini juga menurut saya kan enggak apa namanya ya, kita ini kan capek sekolah kan, Pak Samad ya. Capek kita sekolah, yang ada sebagian keluar negeri bertahun-tahun. Tapi ilmu kita tidak dipakai untuk memperbaiki kondisi Republik ini. Itu yang terjadi. Bagi saya itu memiriskan. Makanya ada kabur aja dulu. Itu dia.
responnya begitu. Itu dia maksud saya, Pak Abraham. Ngapain kita sekolah panjang-panjang jauh-jauh? Kita tahu ini salah kok, kita tahu ini buruk. Tapi kita Tapi hanya kita layani dengan cara survei aja. menjustifikasi. Ujung-ujungnya begitu. Kan siapa yang pakai? Ya dia pakai mereka. Politisi ini kan. Untuk seolah-olah mengatakan rakyat itu memang tukang nyinyir aja. Kan faktanya rakyat puas kata dia kan. Hanya hitungan 4 hari tuh ya. Setelah rilis itu keluar 80,9, tiba-tiba gas 3 kilo hilang dari pasaran. Harus ke pangkalan. Kan kita udah tahu polanya. Makanya saya katakan polanya udah kebaca kok. Asal mau survei, ya, kalau konteks yang kemarin itu MBG-nya jalankan, bansosnya jalankan, lalu survei. Supaya orang merasa puas. Tentu sendirinya bangsa Indonesia ini Pak Abraham. Ya kan, jangankan dikasih 10, dikasih 2 aja dia terima kasihnya luar biasa kok. Oh, udah dikenal bangsa Indonesia sebagai bangsa paling dermawan di dunia. Cuma untuk sekedar mengucapkan terima kasih, aduh. Kita dikangkangi Pak Abraham Samad ya, kita ini 30 tahun oleh Orde Baru, iya kan? Katakanlah misalnya 5 tahun, 10 tahun di era Pak Jokowi, tetap aja bangsa ini berterima kasih kepada mereka. Itu mungkin salah satu faktor ya, mengapa kita agak lambat nih maju, karena di mata kita itu pemimpin nggak pernah salah. Kita mudah memaafkan ya, kira-kira begitu. Kita mudah memaafkan. Dan mudah melupakan kesalahan. Dengan sendirinya. Karena kita bangsa paling dermawan. Jadi kalau cuma ditanya, apakah kamu puas dengan pemerintah yang sekarang? Aduh, cepat sekali jawabannya puas. Karena memang kita nggak punya tradisi menyebut orang buruk kan. Oke. Jadi itu kondisi sosiologis kayak begini juga menurut saya nggak lagi tepat untuk melihat respon publik. Terhadap satu pemerintahan. Karena ketika kamu tanya saat orang itu lagi makan, kamu senang nggak sama orang yang kasih makan? Dia pasti kasih jawaban senang. Itu sosiologis kita. Bangsa ini bangsa yang sangat cepat mengucapkan terima kasih. Kita ini Pak Abraham ya, setelah semua peristiwa ini terjadi, kita ini yang begini tetap aja disebut tukang nyinyir macam-macam. Padahal anak abah inilah macam-macam, sakit hati, nggak dapat jabatan. Aduh, kalau soal jabatan, 99 udah berulang kali kita ditawarin masuk ke pemerintah. Kan? Saya nggak mau, Pak Riamsa mau. Ya kan? Rama Pratama mohon maaf mau, saya nggak menolak. Saya mau kuliah dan saya mau di NGO, di KIP kan saya saat itu, Pak. Dan tahun 99 itulah. Ya, kita optimal sekali melakukan pemantauan sebelumnya tahun 97. Karena apa Pak Abraham? Karena tanya Bung Ubed, saya adalah pemimpin masa pertama yang menduduki gedung DPR. Luar biasa. Pada tahun 98 itu. Jadi ribuan mahasiswa saya bawa dari Ciputat untuk kali pertama menduduki gedung DPR itu. Nah setelah itu berdatanganlah mahasiswa dari mana-mana. Ibarat kata saat itu, saya sangat viral. Di elit-elit ini gitu loh. Kalau zaman dulu viral ini. Viral. Ibarat sama zaman sekarang masanya viral ya. Iya. Di zaman itu saya sangat viral sekali. Dan wawancara saya dengan TVRI hampir setiap setengah jam itu diputar. Kebetulan statement saya itu sesuai dengan mungkin ya keinginan redaksi atau apalah istilahnya. Saya mengatakan, saya menerima Habibie itu sebagai presiden transisional. Apa artinya? Artinya Presiden Habibie punya kewajiban untuk segera mungkin melaksanakan pemilu untuk menetapkan presiden definitif, saya bilang. Jadi saya berbeda dengan Adian Napitupulu. Karena Adian saat itu menolak Habibie sebagai presiden dan dia mengatakan harus ada Dewan Presidium. Atau bertolak belakang dengan kawan-kawan Islam kanan yang menerima Habibie sebagai presiden 5 tahun. Ya, nah saya mengatakan presiden transisional. Dan itu didengar oleh Pak Habibie. Dan itu jadi viral. Iya, kan didengar Pak Habibie, lalu Pak Habibie mengatakan, oh iya, kita akan buat 1 tahun setelah saya berkuasa pemilu, lalu menunjuk almarhum Nurcholish Madjid sebagai pemimpin yang melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu. Ya itulah yang tim 11 di mana Anas Urbaningrum masuk, Nurcholish Madjid masuk, macam-macam dan sebagainya itu gitu. Oke, menarik nih. Ini kan Bung Rey ini betul-betul orang pelaku sejarah di masa lalu yang bisa membandingkan nih antara Orde Baru dengan dan sekarang. Itulah sebabnya
Pak Abraham ya, kenapa saya merasa sensitif kalau ada sesuatu yang agak nyelenceng gitu loh. Karena kita menghabiskan masa muda kita untuk sampai ke tujuan ini gitu loh Pak. Terus mudah banget diteliti. Iya, Makanya lalu dengan hipnotis tingkat kepuasan itu loh, aduh. Dan itu menurut saya nggak menjelaskan realitas masyarakat kita. Ini kritik kita buat saudara-saudara kita di lembaga survei ya. Iya, maksud saya. Maksudnya sadar lah gitu ya. Kan survei itu miliaran kan. Saya nggak tahu persisnya sih berapa ya. Iya. Untuk sesuatu yang udah ketahuan kok hasilnya. Nggak usah pakai survei lah. Iya. Ketika MBG jalan, ya kan, bansos diterapkan, kau tanya apakah Anda puas atau tidak. Pasti puas. Udah ketahuan, coba angkanya aja yang kita nggak tahu. Ya angka 80, 70 kita nggak tahu kan. Tapi sudah pasti Tapi jawabannya. sudah pasti kita tahu bahwa semua orang akan mengatakan puas. Dengan kultur Indonesia yang sangat mudah, sangat dermawan ini kan. Oke. Nah, ngapain ngabisin uang untuk itu? Oke. Kan lebih bagus Anda pakai uang itu advokasi revisi undang-undang pemilu misalnya ya kan. Ya, undang-undang politik. Undang-undang politik, advokasi ini, advokasi itu. Daripada mensurvei yang kita udah pasti tahu kok. Dan nggak ada efeknya juga, 4 hari setelah itu rakyat marah kok. Soal gas melon kan. Orang ngantri ya. Orang nggak ngantri. Sampai ada yang meninggal. Iya, rakyat jengkel. Artinya nggak ada efeknya itu, 80,9% itu. Itu masa lalu, nggak masa depan gitu loh. Oke. Dan seperti kita ingatkan, 80% tingkat kemenangan Golkar di pemilu tahun 97, itu justru yang mengantarkan Soeharto berhenti 7 bulan setelah itu jadi presiden. Kok diulang-ulang ya peristiwa yang kayak gini? Gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini cuma sejarah yang sedang berulang. Ya, kira-kira gitu. coba lembaga survei sekarang deh. Masih 80 apa enggak? Menarik nih apa yang disampaikan. Nah, ini kritik kayak aja. Ya. Saya mau mengatakan, pertama, ilmu kita itu kok seperti nggak optimal digunakan untuk memperbaiki bangsa ini. Gitu kan. Nah, yang kedua adalah, duit kita habis. Kan mereka menyebut itu kas mereka kan. Ya. Kas lembaga-lembaga survei. Ya. Kok duit kita habis untuk hal yang udah pasti kita tahu jawabannya. Cuma kita nggak tahu angkanya berapa gitu. Tapi kita udah tahu. Seperti kita tahun pemilu di oleh Orde Baru lah, kita udah tahu pasti Golkar menang. Gitu. Kira-kira kan. Cuma kita nggak tahu berapa angkanya. Berapa itu persen aja. ya? Oke, Bung Roy. Ini kan kalau kita bicara Indonesia gelap adalah bagian peninggalan rejim yang sebelumnya. Ya. Yang melakukan apa tuh pembangunan seperti tadi Bung Rey katakan, pembangunan dalam arti fisik aja. Salah satu misalnya menggenjot infrastruktur yang bisa dilihat secara kasat mata ya. Itu kira-kira yang dilakukan sehingga dia meninggalkan beban yang begitu berat di pemerintahan sekarang. Sehingga perlu dilakukan penghematan lah gitu, efisiensi ya. Efisiensi. Karena ada peninggalan beban yang sudah ditinggalkan ya oleh warisan rejim terdahulu. Menurut Bung Rey, kan kalau kita lihat nih bahwa ini peninggalan dari rejim lalu. Dan rejim lalu melakukan kesalahan-kesalahan, bukan cuma kesalahan-kesalahan yang bisa diterima, tapi kesalahan-kesalahan ini sudah mengandung kesalahan-kesalahan yang bisa dikategorikan kesalahan-kesalahan pidana lah. Seperti tadi Bung Rey katakan, datang ke KPK, bukan cuma Bung Rey, kelompok masyarakat melaporkan keluarga Jokowi dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu ada desakan yang kuat tuh untuk mengadili sebenarnya, mengadili Jokowi. Menurut Bung Roy, apakah harapan itu tetap ada? Ya, kalau melihat kondisi sekarang ini, yang Bung Roy katakan, ini kan keberkelanjutan, bahwa rejim sekarang ini adalah kelanjutan dari rejim lalu. Adakah harapan untuk memperbaiki negeri ini dan kemudian bisa mengadili pemerintahan sebelumnya melakukan kesalahan? Karena kan begini Bung Rey, ada tradisi di negeri kita, kalau tadi Bung Rey bilang, kan masyarakat kita ini mudah memaafkan, mudah mengucapkan terima kasih, kan? Dan mudah melupakan kesalahan orang. Kalau kita lihat dari analisis itu, maka kita khawatir, jangan-jangan juga rakyat ini akan melupakan kesalahan Jokowi, dan pada akhirnya memaafkan. Dan kalau itu terjadi, berarti negara kita ini tidak pernah bisa memperbaiki dirinya. Karena kan kita belajar dari masa lalu, bahwa kita tidak pernah berhasil membuat sebuah pemerintahan yang betul-betul baru. Kan begitu Bung Rey? Kalau kita lihat kenapa sekarang angka korupsi kita tinggi, karena memang kita tidak pernah melakukan perubahan yang fundamental kan. Apakah menurut Bung Rey,
kalau misalnya ternyata lagi-lagi kita tidak berhasil atau kita tidak mampu untuk mengadili mantan presiden kita, maka negeri ini tidak akan pernah baik. Ya itu yang gelap itu. Gelap terus ya? Iya, gelap. Makanya kan kali ini kita agak ngotot. Oke. Ya, kenapa gitu? Karena kalau kita nggak punya peristiwa di mana pemimpin mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahannya. Ya, kelakuannya lah. Kelakuannya. Kan selama menjabat ya. Di luar tentu politik ya. Kalau politik itu kan mekanismenya pemilu kan. Tapi ya kelakuan soal harta kekayaan bagaimana, ya kan, kemudian soal orang yang ditahan tanpa katakanlah dengan proses hukum yang seadanya, ya, macam-macam dibungkam dan seterusnya itu ya, kita tidak pernah mengerti bahwa pemimpin itu sesuatu yang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan pemimpin itu sesuatu yang sangat mungkin juga hilap gitu. Dan akibatnya memang berulang kan di kita itu sejak dari Soeharto ya kan, berulang terus persoalan-persoalan yang sama terus persoalan. Dan itu mengimbas sampai ke daerah. Apa imbasnya ke daerah itu? Daerah itu yang saya sebut Pak Abraham ya. Di Republik ini nggak akan kamu temukan pemimpin yang gagal. Mau di level manapun, semua pemimpin kita itu sukses. Dianggap berhasil. Kenapa berhasil? Karena dia buat ukurannya sendiri, bukan ukuran publik. Jadi ukuran keberhasilan pemimpin di negeri ini adalah ukuran yang ia buat sendiri, lalu ia ingin publik mengikut ukuran dia. Dan publiknya memang umumnya ikut. Itu yang terjadi ya? Itu yang terjadi. Jadi di Republik ini nggak ada pemimpin gagal, nggak ada pemimpin yang sukses. Kalau ada yang mengatakan gagal dan sukses, yang keliru adalah mereka, bukan pemimpin ini. Nah, makanya yang keliru ini, kita ini gitu loh Pak Bram Samad. Kita dianggap keliru ya? Kita yang dianggap keliru. Kok nganggap Jokowi itu nggak sukses, gimana ceritanya gitu loh kira-kira. Karena ukuran dan standarnya mereka ubah. Ayo dong transparan. Saya udah sangat transparan. Ayo dong dialog. Saya sudah dialog. Ayo dong anti korupsi. Gimana nggak anti korupsinya saya nih? Tapi itu semua berdasarkan ukuran yang ia buat sendiri. Jadi bukan standar yang kita sepakati bersama. Jadi sehingga dengan begitu nggak ada. Kalau udah begitu tuh, ya kapan kita majunya? Semua pemimpin dengan kinerja kayak begitu aja dianggap sukses kok. Jadi kita nggak punya standar sukses dalam pengertian yang sangat tinggi. Dengan kondisi kayak Pak Jokowi itu aja, mohon maaf, 100 hari baru Pak Prabowo bekerja, tingkat kepuasannya udah 80,sekian%. Gimana kita mau nyebut Pak Prabowo bisa gagal? Faktanya, ya seperti yang kita lihat hari ini kan. Dolar meningkat, buruh makin banyak yang menganggur, ya kan? Ekonomi makin sulit, ya, ini dan itu macam-macam. Meskipun lagi-lagi ya bukan karena faktor Pak Prabowo sendiri, cuman kelihatan Pak Prabowo tidak ingin menarik ini ke masa lalu. Bahwa sebetulnya asal muasal dari persoalan yang dihadapi beliau sekarang ini nggak bisa dilepaskan dari tata cara pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Makanya selama beliau tetap ke situ, bergantung ke situ, melihat ke situ, bahkan berjalan sesuai arahan itu, ya kita Indonesia gelap ini akan terus. Nggak bisa terang ya? Ya sulit. Pokok soalnya ada di situ kok. Berarti intinya Bung Rai bahwa sebenarnya kalau Indonesia gelap ini mau menjadi terang, Pak Prabowo harus bisa menarik benang. Betul. Garis demarkasi memisahkan dia dengan Jokowi. Jokowi. Tidak mau. Gitu. Meskipun beberapa gelagat kan kita lihat. Beliau menghentikan IKN. Coba kalau IKN-nya dilanjutkan Pak Prabowo, makin gelap lagi kita. Duitnya nggak ada. Gitu. Nah, model pengelolaan yang bersifat sebut saja infrastruktur macam-macam digenjot habis-habisan Pak Prabowo misalnya. Duitnya kita nggak punya. Kan kesulitan kita yang paling utama itu kan industri kita nggak tumbuh. Satu-satunya sumber kekayaan negara kita ini adalah sumber daya alam yang hari demi hari makin sedikit kan. Itu pun dirampok. Itu pun dirampok sedemikian rupa. Tidak ada masuk ke negara. Nggak ada, sedikit. Bung Roy, karena adanya kondisi ekonomi yang begitu buruk, peninggalan dari masa lalu,
ibaratnya kata Bung Dan Rai, kita tidak Pak punya duit Abraham, lagi. bukan hanya ekonomi loh ya. Oke, Kan ekonomi satu hal. oke, semua ya. Kan ini kan berhubungan dengan fisik bangsa kan. Oke. Yang ruhaninya juga kita mengalami hal yang sama. Pemerosotan di bidang kebebasan hak asasi manusia, ya, kebebasan berpendapat, ya kan. Lalu apa namanya itu ya, demokrasi kita. Ini pilpres dengan pilkada yang terburuk Oke, sepanjang yang saya ikutin Dan amati. sejak tahun 97. ya kan 97 saya sudah aktif kan mengikuti pemilu. Bung Rai ini kan dulu bekas KIP kan. Ya itu dia. Jadi ini yang terburuk. Ini terburuk. Ya, 2004 pilpres pileg terburuk, Oke. pilkada terburuk juga yang pernah kita alami. Merosot semua tuh. Standar-standar yang mestinya kita penuhi, jauh di bawah standar itu, alih-alih kita meningkatnya ke level yang lebih tinggi. Berarti kalau begitu bahwa demokrasi kita semakin dijunjung jurang ya. Sebetulnya yang paling menakutkan itu demokrasi. Tapi kan karena ekonomi kita juga lagi juga turun begini nih, ya semua fokus kita ke ekonominya. Padahal demokrasinya ini Waduh, kalau ekonominya begini, demokrasinya udah di sini nih. Turunnya gitu kan, dari sini kan turun segini. Oke. Demokrasi dari sini turunnya ke sini. terjun bebas. berarti. Itu gejala militerisme muncul di mana-mana. Ya, Menteri Dalam Negeri 2-3 jenderal di situ, Pak. Namanya Menteri Dalam Negeri. Itu kan simbol dari sipil. Menteri Dalam Negeri itu simbol paling identik dengan sipil. Itu 3 jenderal polisi di dalamnya. Menteri Pertahanan aja sekarang dipakai orang sipil kok. Lah ini Menteri Dalam Negeri itu simbol paling tinggi dari negara demokrasi berwatak sipil. Itu Menteri Dalam Negerinya. 3 jenderal. polisi. 1 Pak Tito, kedua dirjen, ya, yang ketiga sekjen. Semua polisi. Semuanya polisi jenderal. Parcok ya. Yang sipil dan sekolah cuma wamen, Bung Bima. mantan ini ya, Pak, wali kota Bogor itu. Oke, Bung Rai ini kan keadaan sangat memprihatinkan kita Iya, ya. iya. Kalau kita bicara kondisi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Dan diperparah tadi yang Bung Rai katakan, negara sekarang ini kan tidak punya duit. Makanya pemerintahan Prabowo ini mengeluarkan impres, efisiensi, penghematan di segala bidang. Tapi kan ini kalau kita lihat Bung Rai ini aneh juga, karena seolah-olah begini, rakyat disuruh menghemat, disuruh efisien. Tapi di sisi lain, pemerintahan ini tidak melakukan penghematan. Kenapa saya bilang tidak melakukan penghematan? Lihat struktur kabinet kita tetap gemuk, tidak dirampingkan. Harusnya kan dirampingkan kalau mau menghemat. Kemudian yang kedua, belum lagi kementerian yang merekrut tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga khusus, ya. Betul. Itu bukan cuma 1, 2, 3 orang, tapi lebih. Memakai staf-staf ahli, staf-staf khusus, itu kan semua dibiayai oleh negara. Menurut Bung Rai, Dan kelihatan belum berhenti. Ya? Merekrut itu kelihatan belum berhenti juga. masih terus dilakukan sampai hari ini ya. Oke, apa yang sedang terjadi di Bung Rai? Rakyat disuruh menghemat, tapi pemerintahan sendiri tidak melakukan penghematan. Sejak awal saya masih ingat dalam sebuah acara talk show ini, salah satu siaran televisi swasta nasional ya. Ketika membicarakan soal susunan kabinetnya Pak Prabowo, saya mengatakan susunan ini persis seperti bukunya Pak Prabowo, saya bilang. Paradoks. Paradok Indonesia atau Indonesia Paradoks, saya lupa tuh. Iya, iya. Ini adalah susunan kabinet yang paradoks. Iya, iya. Kan tagline-nya itu adalah efisien, efektif, koordinatif gitu. Tiga-tiganya nggak akan kecapean dengan struktur kabinet yang kayak begini. Gimana mau efisien? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Faktanya sekarang kan, kalau ini kan ada 44 kabinet ya, Pak Abraham ya. Iya. Satu orang aja bawa 10, udah 40. Bawah 10 tenaga ahli. Itu belum sekretariat lah ya. Iya, iya. 10 orang aja. Belum lagi wamennya. Wamennya itu bawa lagi juga kan. Jadi 44 menteri, 44 wamen. Jadi setiap menteri bawa 10, jadi 4 kali, udah 440. Kali 2. Kan wamennya juga bawa. Itu semua digaji oleh negara. Dengan sendirinya. Dan standar gajinya nggak ringan. Karena bagaimana, ini yang menurut saya nggak dipikirkan oleh Pak Prabowo. Oke. Dan setelah itu apa?
teriaklah para menteri-menteri. Mana duitnya, kata dia kan. Masih ingat kan Bung Pigai dulu yang masih kita kenal tuh. Saya butuh duit 2 triliun ya istilah beliau tuh. Saya lupa persisnya gitu. Kok kita cuma dapat 22 miliar atau berapa gitu, saya lupa. Nah iya memang nggak ada duitnya. Cuma mohon maaf sok-sokan harus bengkakkan kabinet demi mengakomodir kepentingan politik ini gitu. Para relawan Itu yang saya sebut paradoks. Oke. Ya, lalu muncullah 1-2 menteri, saya nggak ngambil gaji. Tapi nggak ngaruh, berapa sih juga kan. Itu pun nggak ambil gaji pokok. Gaji tapi pokok, tapi fasilitas tetap dia dapat. Proyek-proyek dia mainkan. Iya, ini persis seperti kepala-kepala daerah lah. Iya, Kita gayanya. udah tahu triknya. Iya. Mohon maaf, gaji saya akan infakkan. Sumbangkan. Sumbangkan. 5 juta, 6 juta kan Iya, gaji pokoknya. tapi proyek-proyek dijalankan koleganya. Kenapa bisa? Iya. Kamu nggak ngambil gaji, toh kekayaan pribadi bisa meningkat terus-meneruskan. Oke, menarik nih Bung Rey. Ini kan kalau kita lihat ya bahwa ternyata permasalahan ini adalah permasalahan di masa lalu yang ditinggalkan. Iya. Sehingga pemerintahan sekarang ini menanggung beban yang begitu berat. Sehingga dia harus melakukan sesuatu langkah-langkah yang konkret termasuk di dalamnya efisiensi penghematan. Kalau misalnya ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, apa konsekuensinya terhadap jalannya pemerintahan ini, Bang Rey? Syukurnya ya Pak Abraham ya, Ya. kan kalau di zaman kita itu dulu itu orang mahasiswa kita itu mungkin karena kekurangan informasi ya, agak lambat panasnya gitu. Ya. Ya, saya sejak semester 1 Pak Abraham, jadi hampir 9 tahun saya di lapangan terus tuh. Ya, ya. Advokasi, pindah dari kampus ke kampus macam-macam, puncaknya 98 itu. Oke. Jadi sepanjang saat saya semester pertama, minggu pertama saya udah turun aksi. Baru masuk. Baru masuk. Saya udah ikut aksi. Sampai kemudian Pak Harto berhenti itu kan. Tapi kan kita merasakan betul kenapa ini mesin mahasiswanya lambat sekali gitu. Ya mungkin salah satu faktornya adalah komunikasi yang nggak ada dong handphone di situ. Zaman dulu itu gitu kan. Si pager. Saya pertama kali terima pager tuh di DPR setelah saya duduk. Itulah pertama kali alat mewah yang saya terima. Pager itu ya kan. Nah, itu pun karena sebagian kawan-kawan mahasiswa Ciputat yang sudah senior, jadi kemudian jadi wartawan, lalu mereka saweran gitu loh. Beli deh sama Rai itu dulu alat pager katanya. Karena kita mau kontak kan nemu orang ini kan. Gimana nemunya di ribuan. Tambah ribuan mahasiswa segitu kan. Nah, sekarang ini kita bersyukur informasinya cepat. Sehingga kita kelihatan mahasiswa itu sehari 2 hari mereka lakukan penggalangan, sangat cepat kemudian terjun mahasiswa terlibat ke dalam gitu. Tapi itu basis penting menurut saya Pak Arab. Karena zaman semakin modern ya? Karena modern, karena cepat mereka melakukan konsolidasi macam-macam gitu. Tapi saat yang bersamaan juga saya pertanyakan ke mereka. Ini saya mau tanya. Iya, apa itu? Ini sifat viralisme ini nggak seminggu 2 minggu aja itu udah hilang. Gitu. Itu yang aku mau tanya Bung Rai. Bahwa kenapa dia cepat konsolidasi, cepat bergerak, tapi cepat hilang. Hilang apa kira-kira menyebabkan? Iya, saya kira enggak juga. Oh, enggak ya? Mungkin ya saya nggak tahu persisnya apa. Cuma kalau lihat beberapa adik-adik mahasiswa lah ya kita sebut begini. Ya, kan masih berinteraksi kan? Iya. Apa itu penyebabnya kira-kira? Apa ya? Memang ancaman terbesar mereka itu adalah populisme. Oke. Popularitas. Silau dengan popularitas. Kan tiba-tiba Pak Abraham ngajak mereka untuk podcast. Gitu. Tiba-tiba dipanggil oleh TV kira-kira. Ya, kayak gitu, sebagainya. Itu salah satu faktor. Nah, di zaman kita, belum ada itu. Ya tidak tersedia banyak ruangnya. Kalaupun ada kan awas loh dilihat oleh rezim dia kan. Sebentar pula hilang. Hilang dan sebagainya gitu. Jadi undercover semua kan kalau pada era itu. Kalau makanya kan nama saya diubah loh Pak Abraham. Karena saya bukan dari Rangkuti aslinya, Ahmad Fauzi kan. Ini nama samaran. Nama samaran kan. Memang begitu di era itu kan. Iya, betul. Nah, saya lihat itu. Jadi ada semacam perubahan ya. Ya itu tadi, tantangan terberat mereka itu menghadapi kenaikan nama itu, popularitas itu gitu. Mereka bisa bertahan apa enggak gitu. Nah, yang kedua adalah kedalaman pemahaman terhadap isu. Betul. Nah, jadi kedalaman itu
kan kita itu Pak Abraham ya waktu, ya saya lagi mungkin agak romantik ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi gimana kita menjelaskannya gitu menurut saya. Ini kan perlu untuk men-trigger adik kita. Kita ini kan sampai dulu istilahnya itu bunuh diri kelas, Pak Abraham. Oke. Bunuh diri kelas itu artinya kita betul-betul harus mengidentifikasi permasalahan masyarakat itu sebagai masalah kita. Iya. Dengan cara apa? Ya istilah kita saat itu tanggalkan baju jas jaket mahasiswa. Betul. Betul-betul lah kamu tinggal ke masyarakat. Masuk ke dalam. Masuk gitu. Oke. In live ya istilahnya itu. Tinggal kalau bertani itu macam-macam. Sehingga penderitaan itu betul-betul merasuk ke dalam jiwa kita. Kita merasakan langsung. Kita merasakan langsung. Gitu. Nah, jadi apakah eksperimen-eksperimen itu terjadi bagi mahasiswa? Saya nggak tahu. Saya sendiri sih nggak seberat itu. Kenapa itu? Ya karena saya udah miskin dari awal juga itu loh, Bro. Jadi kemiskinan itu yang membuat saya mengerti persoalannya bukan karena bapak saya nggak mau usaha, ibu saya nggak mau usaha, tetapi kemiskinan ini diciptakan oleh struktur yang sedemikian rupa mengakibatkan betapapun bapak ibu saya kerja keras, mereka hanya akan dapat segitu aja. Karena kemiskinan yang didesain oleh negara ya? Karena kan istilah kita saat itu sebagai kemiskinan struktural, kan kemiskinan yang diciptakan oleh sistem dan by design. Ya, bukan kemiskinan yang datang secara alami, bukan karena bapak saya malas kerja, ibu saya malas kerja, tapi karena memang sistem ini membuat mereka seberapa besar pun kerja mereka hanya dapat segitu. Nah, ujung-ujungnya ya untuk melegitimasi itu ya disebutlah, jadi mereka pemalas gitu. Jadi bangsa kita ini udah begitu, Pak Abraham. Sakit lah menderita itu. Udah kerja keras, siang malam banting tulang, hasilnya nggak akan lebih dari yang ditakar gitu ya, seberapa keras pun. Setelah itu dicap lagi kita pemalas gitu. Kamu aja yang malas kerja. Malas kerja gimana? Bapak kita subuh-subuh udah pergi, malam-malam baru kembali. Ya kan hasilnya segitu. Harga getah cuma segitu. Tergantung kepada toke. Kan sebegitu aja Pak Abraham kan. Iya. Padahal dia berangkat jam 3 pagi, pulang jam 6 sore. Gitu. Harga getah tergantung toke. Pola ini sekarang Pak Abraham, sedikit banyak saya menyadari, mulai lagi nih, mengapa sih kemiskinan ini benar-benar nggak mau diberantas? Jawabannya menurut saya, memang kemiskinan itu aset politik. Jadi dia pelihara itu ya, karena itu aset ya? Karena itu aset. Oke, menarik. Semakin banyak orang miskin, semakin banyak orang tergantung pada pemerintah. Dan pemerintah akan datang untuk memberi bansos jelang pemilu, dan terpilihlah dia dengan sangat hebat. Makanya itulah yang disebut aset. Itu yang disebut aset. Maka di Pilpres kemarin kita dengar cerita bansos merajalela. Di pilkada-pilkada juga kita mendengar hal yang sama terjadi. Dan orang terpukau. Sebagai orang baik, maka cepat sekali dapat suara itu. Hanya karena bansos. Dan kemiskinan ini dipelihara. Tidak untuk diselesaikan. So, kalau makin cerdas orang, makin sejahtera orang, makin tidak tergantung kepada pemerintah. Itu tesis yang saya kira pernah beberapa kali diingatkan oleh Cak Nur kan. Mengapa Pak Harto mulai goyah di era tahun 80-an dan ujungnya tahun 90? Karena beberapa ilmuwan, anak-anak muda yang studi di Barat, yang sebetulnya tanpa disadari oleh Soeharto, itu akan jadi tanda kutip ya, semacam counter balik terhadap dirinya gitu. Yang diperbolehkannya sekolah ke luar negeri seperti generasinya almarhum Nurholis Majid pulang ke Indonesia lalu mengajarkan tentang teori-teori demokrasi, mengajarkan tentang teori-teori independensi publik macam-macam, dan itu diserap oleh mahasiswa dengan sangat cepat. Dan itulah salah satu akar dari kritisisme ya mahasiswa terhadap Pak Harto yang membuat dia jatuh tahun 99 itu, 98, 97 gitu. Artinya apa? Pendidikan makin bagus, ekonomi makin bagus, orang makin nggak tergantung pada pemerintah. Kalau nggak tergantung pada pemerintah, ya bansos nggak berguna. Orang kan kritis. Oke, Bung Ray. Apakah kondisi yang tadi Bung Ray ceritakan itu sekarang ini bisa terjadi lagi? Tahun 2004 lalu kan yang Mahkamah Konstitusi, mohon maaf, enggan mengakuinya gitu. Ini kan tadi bahwa kelas menengah yang mendorong mahasiswa itu, mendorong segenap masyarakat
untuk mau melakukan perubahan sehingga terjadilah 98 kan? Iya. Apakah kondisi itu tidak tercipta sekarang ini? Ada, tapi menariknya sekarang ini saya lihat Pak Abraham ya, nggak terlalu banyak pilihan lagi. Mungkin beda di zaman 80-an, 90-an, karena pilihan mau jadi apa itu banyak sekali. Di zaman itu, gitu. Jadi kan kalau misalnya nggak usah jadi pegawai pun kita nggak apa-apa, nggak usah jadi politisi pun kita nggak apa-apa, jadi akademisi macam-macam. Sekarang ini sektor utamanya adalah negara. Gitu. Duit kita ini, Pak Abraham, bayangkan, saya bukan ekonom ya, cuma kalau saya lihat nih, duit berputar ini hanya tergantung pada dua aspek. Pertama, aspek dari sumber daya alam, orang semua pengusaha kan ke sana nih. Eksplorasi tambang ya, batu bara lah, emas lah, macam-macam dan sebagainya. Jadi misalnya tadinya pengusaha pakaian pindah ke situ. Pindah ke situ semua sekarang nih. Ke sumber daya alam. Sumber daya alam. Dan yang kedua adalah uang negara. Yang APBN itu. Maka sekarang kan kita lihat pengusaha yang ditangkap. Ya karena bisnisnya sama negara. Yang pemerintahnya korup gitu loh. Contohnya kasus Pertamina. Semua. Kalau Pertamina itu kan memang pejabat negara lah ya kan. Pejabat di perusahaan negara kan. Tapi perusahaan swasta kita kan hampir setiap kepala daerah ditangkap ada pengusaha swastanya kan. Pejabat ini ditangkap ada pengusaha swastanya. Kenapa ini swasta ini begini? Ya karena memang tidak ada lagi uang di luar kecuali uang APBN. Jadi itu yang dijadikan objek ya? Objek. Nah, sekarang itu cuma itu yang sumber bisnisnya itu, sumber uangnya itu, sumber jadi kayanya di dua sektor itu, sektor sumber daya alam dan yang kedua adalah sektor APBN. Nah itu mungkin yang membuat, mohon maaf kalau kembali ke pertanyaan Pak Abraham itu, mengapa kelihatan gerakan intelektual yang disebut oleh Pak Abraham itu tidak cepat itu membesar gitu. Ya karena sebagai intelektual kita ini masuk ke negara itu gitu loh Pak Abraham. Terkooptasi. Karena itu nggak ada pilihan lagi kalau mau jadi, kan di luar itu agak sulit sekarang mau jadi apa Pak Abraham? Yang paling jauh ya surveyor kan. Ini survei juga tergantung dari tadi survei. Survei juga tergantung politik Pak Abraham. Iya. Uang negara ya. Iya. Tergantung politik. Semakin kisruh semakin mantap. Kalau ini nih isu soal pilkada langsung ini dan pilkada tak langsung. Kan sebetulnya yang paling banyak akan dirugikan kalau di aspek ekonominya loh ya. Itu survei. Jadi mereka pasti maunya tetap bisa bangkrut kalau pilkadanya tak langsung Pak Abraham. Loh, dari mana mereka lagi survei? Tapi sekalipun sebetulnya ancaman dapurnya ke mereka paling tinggi nih, tapi mereka nggak ada yang mau bersuara. Itu yang saya sebut tadi. Daripada lu paham. kasih duit ini untuk survei-survei yang kita udah tahu hasilnya apa, lu lebih baik advokasi supaya nggak ada pilkada tak langsung. Paham aku. Itu yang saya maksudkan tadi Pak Abraham. Jadi itu sedang terjadi ya? Itulah. Kalau pilkada ini nanti ditarik jadi tidak langsung, yang pertama kali kehilangan sumber keuangan itu ya dirimu gitu loh. Lembaga survei dari mana lagi mereka? Nggak perlu lagi survei kan nanti kalau DPRD yang milih, kan? Tapi apapun yang terjadi kita tetap harus mengadvokasi supaya demokrasi pemilihan langsung itu tetap dilaksanakan. Kalau itu sudah jelas. Itu harga mati ya bagi kita. Bukan saja itu karena bagian dari semangat reformasi. Tapi itu juga bagian dari yang dipikirkan oleh para pendiri bangsa kita, Pak Abraham. Jadi kalau kita baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 75, udah dinyatakan di bab penjelasan itu. Sebab dan karena semua kepala daerah itu mestinya harus dekat dengan rakyat, dikenal rakyat. Ya, oleh karena itu harus juga dipilih oleh rakyat secara langsung. Nah, hanya saja pada tahun itu tentu infrastruktur untuk pilkada langsung itu jauh dari harapan. Oleh karena itulah dipilih oleh DPR. Tapi semangat awalnya sudah dikatakan tuh harus dipilih secara langsung. Makanya saya mengatakan berulang kali bahwa pilkada langsung itu bukanlah idenya para mahasiswa, bukan. Itu ide para pendiri bangsa yang kemudian ya kan diputarbalikkan oleh Orde Baru dengan melanggengkan pemilihan melalui DPRD.
Makanya kan saya sambil dulu ya para pendiri bangsa kita itu memikirkan Indonesia itu 400-500 tahun ke depan gitu. Visioner ya. Visioner sekali. Mereka udah baca nanti di zamannya 2024 orang tuh udah milih pakai handphone gitu loh. Kira-kira begitulah. Udah mereka pikirkan itu. Sehingga udah pemilihan pilkada langsung pun sebenarnya nggak ada lagi masalah gitu. Tiba-tiba kita kedatangan ketua umum partai. Namanya Pak Bahlil. Mimpinya kembali ke masa lalu. Mimpinya kembali ke pilkada zaman Orde Baru gitu. Ya kan? Gimana? Konservatif. Inilah pemimpin yang kita hadapi saat ini, Pak. Ini tipe-tipe pemimpin yang lahir di masa sekarang. Iya. Pemimpin kita di era tahun 70 ke bawah mikirin Indonesia ini 400-500 Visioner. tahun ke depan. Iya. Sekarang Mereka belum kenal namanya handphone, tapi mereka udah punya firasat. Iya. Orang milih langsung itu nanti bukan lagi perkara. Sekarang aja yang menjadi masalah, infrastrukturnya nggak ada. Tapi 300-400, bahkan nggak sampai 100 tahun setelah itu memilih langsung itu bukan lagi kendala. Lagi tiba-tiba kedatangan hari ini ketua umum partai yang berpikirnya bukan 100-200 tahun ke depan, berpikirnya kembali lagi deh ke masa lalu, kata dia. Namanya Pak Bahlil, ya kan? Ini ada masalah dari segi intelektual ini. Itu dia. Masih perlu diajar oleh